Bayangkan seorang pilot cantik Amerika yang tiba-tiba terdampar di sebuah bandara kecil di Indonesia karena pendaratan darurat. Di sana, ia bertemu dengan seorang kuli bandara sederhana yang menyimpan rahasia kelam di balik senyumnya. Dari perbedaan budaya hingga luka masa lalu yang tak terungkap, kisah mereka bukan hanya tentang cinta, tapi juga perjalanan spiritual yang mengubah hidup dan menguji arti sebuah pengorbanan sejati. Apa kabar sahabat Wafira hari ini? Silahkan absen di kolom komentar dari kota mana saja. Simak kisahnya sampai akhir agar mengerti inti dari cerita ini dan dukung terus channel Wafira Story agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Langit sore di atas Laut Jawa tampak tenang. Awan putih menggantung seperti kapas di langit biru. Namun di dalam kokpit pesawat komersial milik Air Pacific 708, suasana mulai memanas. Bella Anderson, wanita berambut pirang dengan wajah tegas namun cantik, menatap penuh fokus pada instrumen navigasi. Sebagai salah satu pilot wanita termuda dan terbaik dari maskapai asal Amerika Serikat itu, dia telah melewati banyak situasi menegangkan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Engine 2 pressure is dropping, ujar kopilotnya dalam bahasa Inggris. Nada suaranya terdengar waspada. Bella menggigit bibir bawahnya. Cross-check system, prepare for alternate landing. Pesawat itu sedang dalam perjalanan dari Sydney menuju Singapura ketika tiba-tiba mesin kanan menunjukkan tekanan bahan bakar tidak stabil. Bella tahu mereka tidak bisa melanjutkan rute utama. Mereka harus mencari landasan terdekat. Coba cek peta lokasi bandara kecil di Jawa bagian timur, perintah Bella. Tak lama kemudian, kopilot menyebutkan sebuah nama, Bandara Banyuraga. Runway-nya pendek, tapi cukup untuk emergency landing. Koordinat dikonfirmasi. Bella mengangguk cepat. Hubungi menara. Kita turunkan ketinggian dan minta izin darurat. Di tengah komunikasi dan pengalihan jalur, Bella menyempatkan diri, melirik keluar jendela. Lautan hijau pepohonan dan sawah terhampar di bawah mereka. Entah kenapa, hatinya terasa cemas, tapi juga tenang dalam waktu yang bersamaan. Bandara Banyuraga bukanlah tempat yang biasa menerima pesawat internasional besar. Itu hanyalah bandara kecil di kota kabupaten yang dikelilingi oleh bukit dan ladang pertanian. Suasana sore itu awalnya tenang hingga suara siren dan pengumuman darurat dari menara menggema. Raka, seorang porter yang baru saja selesai menurunkan bagasi dari pesawat lokal, berhenti sejenak. Seorang rekan menghampirinya dengan wajah panik. Rak, ada pesawat asing mau mendarat darurat. Airbus, gede banget. Mereka minta bantuan semua petugas darat. Raka hanya mengangguk. Tak banyak bicara, dia segera mengambil rompi reflektornya dan berjalan cepat ke apron. Di wajahnya tidak terlihat kepanikan, hanya ketenangan yang langka di tengah situasi darurat. Dan beberapa menit kemudian, dentuman roda pesawat menyentuh landasan. Asap putih mengepul dari ban yang menggesek aspal. Semua orang menahan napas. Bella berhasil mendaratkan pesawat dengan mulus. Penumpang bertepuk tangan di dalam kabin, tak sadar betapa gentingnya situasi yang mereka alami. Saat tangga penumpang dipasang dan pintu dibuka, Bella adalah orang pertama yang keluar untuk berbicara dengan petugas darat. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, mata birunya bertemu dengan tatapan tenang seorang pria berseragam sederhana. Raka tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk kecil, memberi hormat, dan membantu petugas lain mengarahkan teknisi ke bagian mesin. Bella mendekat. "Apakah Anda paham bahasa Inggris?" Tanyanya hati-hati. Raka hanya tersenyum tipis. "Sedikit, but I can help." Jawaban singkat itu diucapkan dengan nada tenang. Entah kenapa membuat Bella merasa sedikit lega. Setelah semua penumpang dievakuasi ke ruang tunggu dan pesawat diperiksa teknisi lokal, yang kemudian menyarankan agar tim dari Jakarta datang esok pagi, Bella memutuskan untuk ikut berkeliling bandara. Dia ingin tahu dengan siapa saja dia bekerja sementara waktu ini. Bandara itu sangat kecil. Hanya satu terminal, satu landasan pacu, dan beberapa gudang logistik. Tidak ada lounge mewah, tidak ada eskalator otomatis. Namun, entah kenapa, Bella,
merasa lebih nyaman di sini daripada di bandara internasional yang megah. Dia melihat Raka tengah membantu petugas bagasi memindahkan barang-barang ke gudang. Gerak-geriknya tenang, teratur, dan seolah tidak terganggu oleh kekacauan yang baru saja terjadi. Bella mendekat. "Hi again," sapa Bella sambil berjongkok di samping Raka yang sedang mengangkat koper besar. Raka menoleh sebentar, lalu mengangguk, sopan. "Kamu pilot tadi, ya? Kamu bisa bahasa Inggris dengan baik," ujar Bella. Sedikit terkejut, Raka tersenyum. "Dulu pernah kerja di tempat yang mengharuskan saya belajar." Bella menatap wajah pria itu. Tidak ada kesombongan. Tidak ada rasa ingin menunjukkan siapa dirinya. Hanya keheningan yang dewasa. Ada bekas luka samar di bawah dagunya. Tapi itu bukan luka biasa, pikir Bella. Seperti luka lama yang disimpan tanpa keluhan. "Terima kasih karena bantuanku hari ini," ujar Bella tulus. "Aku rasa kamu salah satu alasan kenapa semuanya bisa terkendali di darat." Raka menoleh ke arahnya. "Saya hanya melakukan bagian saya. Sisanya karena kamu tenang di udara." Mereka berdua terdiam sejenak. Angin sore bertiup pelan. Suara azan maghrib mulai berkumandang dari kejauhan. Bella menatap langit yang perlahan berubah jingga. "Tempat ini tenang ya." Raka ikut menatap langit. "Tenang, karena di sini orang hidup perlahan, tidak buru-buru, tidak lupa bersyukur." Ucapan itu menggema di hati Bella. Seolah kata-kata itu bukan hanya jawaban biasa, tapi petunjuk takdir yang sedang menuntunnya pada sesuatu yang lebih besar. Malam harinya, Bella diberi penginapan di rumah tamu bandara. Bangunannya sederhana, hanya satu lantai, tapi bersih dan nyaman. Dari jendela, dia bisa melihat landasan pacu yang senyap. Dia duduk di pinggir ranjang, membuka jurnalnya, dan mulai menulis. "Hari ini aku mendarat di tempat asing. Tapi kenapa aku merasa seperti pulang? Ada sesuatu yang hangat di sini. Bukan hanya dari udara tropis, tapi dari orang-orangnya, terutama dia, pria itu, Raka. Si porter yang tak bicara banyak, tapi suaranya entah kenapa menenangkan. Siapa dia sebenarnya? Bella tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan paling tak terduga dalam hidupnya. Perjalanan yang akan mengubah bukan hanya kariernya, tetapi jiwanya. Dan dia juga belum tahu bahwa pria itu bukan hanya sekadar porter biasa. Keesokan paginya, langit cerah menaungi Bandara Banyuraga. Kabut tipis belum sepenuhnya pergi dari atas hamparan sawah di sekitar landasan. Bella membuka jendela kamarnya di penginapan bandara dan menghirup udara segar. Ada aroma tanah dan embun, sesuatu yang jarang dia rasakan di hotel-hotel berbintang 5 tempat. Dia biasa menginap saat terbang antar negara. Ia menyempatkan waktu untuk berjalan-jalan pagi. Langkahnya membawanya ke sisi luar hanggar. Di sana, ia melihat sosok yang sudah mulai dikenalnya, Raka, sedang memeriksa tumpukan kargo. Tak banyak orang yang bekerja secepat itu pagi-pagi, tapi Raka tampak tenang, fokus, dan sendirian. "Apa kamu selalu datang sepagi ini?" tanya Bella dalam bahasa Inggris, sedikit ragu karena khawatir mengganggu. Raka menoleh, tidak terlihat terkejut. "Sudah kebiasaan. Saya suka suasana pagi, damai." Bella mendekat, berdiri tak jauh darinya. "Kemarin aku belum sempat bertanya banyak. Kamu sudah lama kerja di sini?" Raka menutup peti logistik dan berdiri tegak. 3 tahun. "Hanya 3 tahun?" Bella mengangkat alis. "Tapi kamu terlihat seperti sudah sangat terbiasa dengan semua pekerjaan ini. Seperti sudah puluhan tahun." Raka tertawa kecil. Suaranya dalam tapi hangat. "Saya belajar cepat." Bella merasa tertarik. Bukan hanya pada jawaban itu, tapi pada cara Raka menghindar dari penjelasan. Seolah ada sesuatu yang sengaja tidak ia katakan. "Kamu lulusan sekolah penerbangan?" tanya Bella lagi, mencoba sedikit bercanda. Kali ini, Raka diam sejenak, matanya menerawang. "Bisa dibilang, saya pernah dekat dengan dunia itu." Bella menyadari perubahan nada suara Raka. Ada bayangan luka di balik kalimat itu. Tapi ia tak ingin memaksakan. Ia tahu rasanya menyimpan masa lalu yang tidak ingin dibuka. Siang harinya, teknisi dari Jakarta datang membawa suku cadang. Perbaikan
dijadwalkan memakan waktu 2 hari. Bella diberi waktu istirahat penuh, sesuatu yang sebenarnya ia sambut dengan senang. Ia merasa sedang butuh jeda, bukan hanya dari pekerjaan, tapi dari kehidupannya yang selama ini serba cepat, penuh tekanan, dan kosong secara emosional. Dia memilih untuk duduk di ruang tunggu terbuka sambil menyeruput kopi hitam lokal. Di seberangnya, secara kebetulan, orangkah yang menyebutnya kebetulan, Raka datang membawa dus berisi makanan ringan dan membagikannya kepada beberapa petugas. Ketika mata mereka bertemu, Raka mengangguk sopan. Bella membalas dengan senyum. Raka lalu menghampirinya dan duduk di bangku panjang yang sama. "Kopi lokal?" tanya Raka. Bella mengangguk. "Enak, surprisingly. Aku tidak menyangka kopi di sini sepekat dan sehangat ini." Raka tertawa ringan. Kopi itu seperti orang sini, sederhana tapi kuat. Percakapan pun mengalir. Bella tak menyangka Raka cukup fasih berbahasa Inggris. Bahkan, di sela obrolan, pria itu sesekali melontarkan pertanyaan balik yang tajam namun sopan. Seperti ingin mengenal tanpa memaksa. "Kenapa jadi pilot?" tanya Raka. Bella terdiam sesaat. "Karena ayahku, dia pilot juga. Aku tumbuh dengan melihat langit dan pesawat lebih sering daripada boneka dan taman bermain. Tapi, aku juga suka rasa bebasnya. Saat di atas, semua masalah di bawah terasa kecil." Raka mengangguk pelan. Kadang kita harus naik tinggi dulu untuk sadar betapa kecilnya hal-hal yang membuat kita stres. Bella terdiam. Lagi-lagi kalimat Raka seperti menyentuh titik-titik dalam dirinya yang tak bisa ia jelaskan. Pria ini bukan hanya tahu cara mendengarkan, tapi juga cara berbicara tanpa menggurui. Sore harinya, Raka menawari Bella untuk ikut ke sebuah warung makan sederhana tak jauh dari bandara. Bukan restoran mewah, bukan juga tempat yang diliput majalah kuliner internasional. Hanya gubuk bambu dengan kursi kayu dan meja plastik, tapi pengunjungnya ramai. "Aku harap kamu tidak terlalu memilih makanan," kata Raka sambil tertawa saat mereka duduk. Bella mengangkat bahu. "Kalau ada nasi dan rasa, aku bisa makan apa saja." Mereka memesan nasi pecel, tahu goreng, dan teh hangat. Sambil makan, Raka mulai sedikit terbuka. "Sebelum kesini, aku lama tinggal di kota. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Aku merasa hidupku tidak punya arah. Jadi aku tinggalkan semuanya dan pindah ke tempat ini." Bella meletakkan sendoknya. "Apa yang terjadi?" Raka menatap keluar warung. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat suasana semakin sunyi. "Ada kecelakaan. Aku kehilangan sesuatu yang penting dalam hidupku. Sejak itu, aku tidak lagi percaya bahwa terbang selalu membawa kebebasan." Kalimat itu membuat dada Bella terasa sesak. Ia belum tahu detailnya, tapi ia tahu luka itu dalam. Mungkin lebih dalam dari luka fisik. "Dan kamu memilih bekerja jadi porter?" tanya Bella hati-hati. Raka mengangguk. "Aku butuh tempat untuk sembuh. Aku butuh hidup yang sederhana, tidak menuntut. Di sini, aku merasa bisa menghirup udara tanpa beban." Bella tak menjawab. Ia hanya memandang pria di depannya dengan lebih dalam. Ia merasa baru kali ini bertemu seseorang yang bisa hidup tanpa perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Malam harinya, Bella duduk di kamarnya dengan lampu temaram. Ia memandangi langit-langit, lalu menulis di jurnalnya. Raka, pria yang tidak bicara. Banyak, tapi tiap katanya membawa arti. Bukan hanya porter, bukan hanya lelaki biasa. Ada sesuatu yang besar dalam dirinya, sesuatu yang ia sembunyikan. Tapi aku tidak ingin menggalinya dengan paksa. Aku ingin dia menceritakannya sendiri. Suatu saat nanti, tiba-tiba ia menyadari bahwa selama ini ia terbiasa menilai orang dari posisi, jabatan, atau gelar. Tapi pria ini tidak memakai topeng apapun dan justru membuatnya merasa paling dilihat sebagai manusia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pilot, Bella merasa bahwa ia ingin tinggal lebih lama, bukan karena tugas, tapi karena hatinya berkata demikian. Esok harinya, Raka membawa Bella ke bukit kecil di ujung desa. Dari sana,
terlihat pemandangan kota kecil yang tenang dengan suara adzan menggema dari kejauhan. Bella berdiri terpaku, lalu menatap Raka. "Kenapa kamu bawa aku ke sini?" Raka menatap ke kejauhan. "Karena kamu perlu tahu bahwa hidup tidak selalu tentang kecepatan dan tujuan. Kadang kita harus berhenti, duduk, dan membiarkan hati bicara." Bella tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak ingin mengejar waktu. Ia hanya ingin diam dan berada di samping pria itu. Dan tanpa mereka sadari, langit sore hari itu merekam awal dari cinta yang tumbuh di antara dua jiwa yang sama-sama terluka, tapi mulai saling menyembuhkan. Hari ketiga Bella di Banyuraga dimulai dengan suara ayam jantan yang bersahut-sahutan, membangunkannya dari tidur yang justru terasa lebih damai daripada malam-malamnya di hotel berbintang. Ia berjalan keluar dari penginapan kecil yang berada tak jauh dari terminal bandara, lalu berdiri sejenak mengamati suasana pagi. Di kejauhan, terlihat warga lokal lalu lalang, anak sekolah berseragam putih merah, ibu-ibu membawa keranjang sayur, dan seorang pria tua menyapu halaman masjid Bella, menghela napas panjang. Ada sesuatu yang menggugah hatinya pada tempat ini. Mungkin karena kesederhanaannya, atau mungkin karena Raka. Pagi itu, Raka datang menjemputnya bukan dengan mobil, tapi dengan sepeda motor bebek. "Hari ini aku cuti," katanya dengan senyum tipis. "Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu." Bella mengenakan helm seadanya dan naik ke boncengan. Saat motor melaju menyusuri jalan kecil di antara sawah dan rumah-rumah kayu, Bella merasa seperti kembali ke masa kecil. Tidak ada sinyal kuat, tidak ada deadline, tidak ada suara lalu lintas besar, hanya angin, suara jangkrik, dan aroma tanah basah. Tujuan mereka adalah sebuah desa kecil di kaki bukit. Di sana, Raka memperkenalkan Bella kepada seorang wanita paruh baya bernama Bu Murti, yang menyambut mereka dengan senyuman hangat. "Ini, ibu angkatku," kata Raka dalam bahasa Inggris yang terbata, lalu menerjemahkan ke bahasa Indonesia agar ibunya mengerti. Bu Murti mengajak Bella masuk ke rumah yang sederhana namun bersih. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, dan ada tikar pandan tergelar di lantai. Di dapur, aroma rempah-rempah menguar dari panci tanah liat. "Dia cantik sekali, Raka," bisik Bu Murti sambil tersenyum dan menyodorkan segelas air jahe hangat kepada Bella yang hanya menangkap intonasi dan ekspresi Bu Murti, ikut tersenyum walau tidak mengerti ucapannya. Tapi ia bisa merasakan kehangatan. Di sini, orang-orang menyambutnya bukan karena statusnya sebagai pilot atau karena kulitnya yang bule, tapi sebagai manusia biasa. Setelah makan siang bersama, nasi liwet, sambal terasi, dan ayam goreng kampung, Raka mengajak Bella berjalan, menyusuri jalan setapak di sekitar desa. Ia menunjukkan sawah, surau kecil, dan kebun kopi milik warga. "Aku dibesarkan di tempat seperti ini," ujar Raka sambil memandang ke bukit hijau. "Setiap pagi kami mendengar adzan dari surau, dan setiap malam kami tidur dengan doa-doa ibu." Bella mengangguk. "Aku belum pernah mendengar adzan dari dekat, hanya dari film atau berita." Raka menoleh ke arah masjid kecil. "Sebentar lagi waktu zuhur. Kalau kamu mau, aku bisa ajak kamu melihat." Bella ragu, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Ia mengikuti Raka ke surau kecil dengan bangunan sederhana. Di dalamnya beberapa lelaki sedang mengambil air wudhu. Raka melepas sandalnya dan masuk. Bella menunggu di luar, duduk di bawah pohon jambu. Dari tempatnya duduk, Bella melihat Raka berdiri bersisian dengan jamaah lain. Saat imam mengangkat takbir, semua orang serempak mengikuti. Gerakan mereka tenang dan teratur, penuh kekhusyukan. Bella terpaku melihatnya, bukan karena keanehan, tapi karena ketenangan yang terpancar dari ritual itu. Seperti sebuah dialog sunyi antara manusia dan Sang Pencipta. Ketika Raka keluar, Bella bertanya, "Apa kamu salat 5 kali sehari?" "Ya," jawab Raka lembut. "Itu cara kami mengingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang dunia." Bella merenung. Di dunia penerbangan, semuanya tentang ketepatan waktu dan kontrol. Tapi, kamu menunjukkan padaku bahwa hidup juga butuh penyerahan.
Raka tersenyum. Kamu bisa mengerti lebih cepat dari banyak orang. Hari mulai sore. Mereka kembali ke rumah Bu Murti dan membantu merapikan meja makan. Bella sempat melihat Bu Murti duduk bersimpuh, memegang tasbih, sambil berdoa dalam bahasa yang tak dimengerti Bella, tapi hatinya seperti menangkap maknanya. Dia selalu mendoakan orang-orang yang datang ke rumah ini, jelas Raka. Dia bilang, setiap tamu adalah berkah. Bella menunduk, merasa dadanya hangat. Malam harinya, setelah kembali ke penginapan, Bella membuka laptop dan mulai mengetik di jurnal digitalnya. Aku tidak tahu kenapa tempat ini terasa begitu damai. Aku, yang biasanya dikelilingi dengan teknologi, headset komunikasi dan peta digital, kini merasa lebih hidup saat duduk di tanah dan makan pakai tangan. Raka bukan hanya pria dengan masa lalu misterius. Dia seperti jendela ke dunia yang selama ini tak pernah aku sentuh. Dunia yang tenang, jujur, dan penuh makna. Adzan, doa, wudhu. Semua itu asing, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak ingin lari dari keasingan itu. Ia menatap layar kosong, lalu menambahkan satu baris kalimat yang membuatnya sendiri terkejut. Apakah mungkin agama bukan sekadar keyakinan, tapi rumah bagi hati yang tersesat? Keesokan paginya, Bella menghampiri Raka di area belakang hanggar. Ia membawa secangkir kopi dan mengajaknya duduk. Aku ingin tahu lebih banyak, katanya dengan sungguh-sungguh. Tentang apa? Tentang Islam. Tentang kenapa kamu begitu tenang. Tentang bagaimana kamu bisa tetap utuh meski kehilangan. Raka menatap mata Bella. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka saling menembus jauh. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan membuka ponselnya dan menunjukkan aplikasi Al-Quran digital berbahasa Inggris. Baca ini. Mulai dari surat Al-Fatihah. Itu doa pembuka. Aku tidak akan memaksa. Tapi jika hatimu memang mencari, jalan akan terbuka. Bella menerima ponsel itu. Ia tidak tahu apakah ini awal dari perubahan besar, tapi satu hal ia tahu. Raka bukan pria biasa. Dan tempat ini bukan hanya tempat singgah. Mungkin ini adalah titik balik. Hari itu, Bella menghabiskan waktu sendirian di taman kecil dekat bandara, membaca ayat-ayat dalam Al-Quran terjemahan Inggris. Ia tidak paham semua, tapi ada bagian yang membuatnya diam cukup lama. Indeed, with hardship will be ease. Sesungguhnya, bersama kesulitan, ada kemudahan. Surat Al-Insyirah, ayat 6. Air matanya menetes pelan. Ia teringat masa lalu, perceraian. Orang tuanya, tekanan dalam pekerjaannya, kesepian yang selama ini dia bungkus dengan prestasi. Dan kini, di tempat kecil ini, ia mulai merasa ditemukan. Hari itu mendung. Awan menggantung berat di langit Banyuraga, seolah menyimpan kisah yang belum selesai. Bella duduk di ruang istirahat bandara kecil, memandangi langit kelabu dari jendela kaca. Di sampingnya, secangkir kopi sudah mendingin. Raka belum datang. Padahal mereka berjanji akan bertemu setelah zuhur, waktu berjalan lambat. Sejak pertemuan terakhir mereka, Bella merasa hubungannya dengan Raka semakin dalam, bukan dalam artian romantis semata, tapi seperti dua jiwa yang saling memahami luka masing-masing. Namun ada dinding tipis, semacam batas tak terlihat yang belum bisa ia lewati. Ia tahu Raka menyimpan sesuatu besar. Penasaran, Bella mencoba mencari tahu lebih jauh tentang pria itu. Ia membuka laptopnya dan mengetik, Raka Indonesia pilot kecelakaan di mesin pencari. Ia hampir menertawakan dirinya sendiri. Terlalu spekulatif, pikirnya. Namun, yang muncul di layar justru membuat jantungnya berdetak cepat. Breaking news, pilot muda Raka Pradana. Selamat dari kecelakaan pesawat KJP 712 di Laut Jawa. Tanggal artikel, 5 tahun yang lalu. Bella terpaku membaca. Artikel itu menceritakan tentang pesawat komersial lokal yang mengalami kerusakan mesin dan jatuh di perairan Laut Jawa. Dari 118 penumpang, hanya 13 yang selamat. Salah satunya adalah kopilot, Raka Pradana, 29 tahun saat itu. Menurut laporan,
Raka berusaha mati-matian mengarahkan pesawat untuk melakukan pendaratan darurat di air dan sempat memandu evakuasi sebelum dirinya pingsan karena benturan di kepala. Ia selamat, tapi kapten dan sebagian besar penumpang meninggal dunia. Di akhir artikel, tertulis bahwa setelah pemulihan fisik, Raka menghilang dari dunia penerbangan. Ia menolak tawaran mengajar, tidak menjawab wawancara media, dan bahkan keluar dari rumah sakit lebih awal. Bella menutup laptop pelan, seperti seseorang yang baru saja membuka lemari penuh rahasia. Matanya berkaca. Jadi itu sebabnya, gumamnya. Sore harinya, Raka datang. Pakaian kerjanya basah oleh gerimis. Ia membawa 2 buah pisang goreng hangat dari warung depan. "Aku terlambat," katanya sambil duduk di kursi kayu. Bella menerima pisang goreng itu, lalu menatap pria di depannya dalam diam. Raka menyadari sesuatu dari tatapan itu. Ia menarik napas dalam. "Kamu sudah tahu?" tanyanya pelan. Bella mengangguk. Raka tertunduk. Suasana mendadak senyap, hanya terdengar hujan yang mulai turun lebih deras di luar jendela. Aku tak berniat menyembunyikan, hanya belum siap menceritakan. "Kamu tidak harus cerita kalau belum siap," kata Bella lembut. "Tapi aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu memilih jadi porter setelah semua itu?" Raka menatap jari-jarinya yang saling menggenggam. Lalu perlahan ia bercerita. Suara lirihnya melampaui denting hujan di atap seng. "Aku mencintai terbang sejak kecil. Ayahku teknisi pesawat, dan aku tumbuh dengan mimpi menembus langit. Aku bekerja keras, masuk akademi penerbangan, dan akhirnya menjadi kopilot di usia muda. Lalu hari itu datang." Raka berhenti sejenak. Tatapannya kosong, seperti melihat layar hitam dari masa lalu. "Kami baru mengudara 20 menit saat mesin kanan meledak, panel kendali kacau. Kapten memerintahkan pendaratan darurat. Aku mencoba bantu navigasi, dengan tangan gemetar dan napas tak karuan. Tapi pesawat menukik." Bella menggenggam tangannya. "Aku masih ingat jeritan penumpang. Anak kecil menangis. Lampu kabin mati. Lalu, suara benturan, air, dinginnya laut, rasa besi di mulutku." Mata Raka mulai berkaca-kaca. "Saat sadar, aku di rumah sakit. Mereka bilang aku pahlawan. Tapi, aku tidak merasa seperti itu. Kamu menyelamatkan 13 orang, Raka. Itu luar biasa. Tapi aku kehilangan kaptenku, penumpang, sahabat." Raka menggeleng. "Dan aku kehilangan diriku sendiri." Ia memejamkan mata. "Setelah kejadian itu aku mulai mimpi buruk tiap malam. Aku coba terapi, coba kembali terbang. Tapi setiap kali mendengar suara mesin pesawat, tubuhku gemetar. Aku tahu, aku tak bisa kembali." Bella menahan air matanya. Dalam diam, ia merasakan luka yang dalam, lebih dari sekadar trauma fisik. Raka membawa luka jiwa yang nyaris tak terlihat, tapi menyesakkan. "Lalu aku memutuskan pindah ke sini. Kota kecil yang tak banyak mengenal siapa aku. Aku jadi porter, menangani bagasi, bantu bersih-bersih. Aku pikir mungkin aku bisa menemukan damai di antara kebisingan dunia yang aku tinggalkan." Bella menatapnya. "Dan kamu temukan damai itu?" "Sebagian," bisik Raka. "Sampai kamu datang." Bella tersenyum sedih. "Aku merasa kita berdua sama-sama pernah jatuh di langit yang sama." Raka terkejut. "Kamu juga punya luka?" Bella menatap keluar jendela. Hujan mulai reda. "Ayahku pilot angkatan udara. Dia meninggal dalam misi waktu aku 15 tahun. Ibuku membencinya karena memilih langit, bukan keluarganya. Tapi aku justru ingin melanjutkan jejaknya. Aku pikir, kalau aku jadi pilot, aku bisa mengerti kenapa ia lebih memilih terbang." Ia menarik napas panjang. "Tapi semakin tinggi aku terbang, semakin aku sadar. Aku sebenarnya sedang mencari sesuatu yang lain. Bukan langit, tapi rumah." Hening sejenak. Raka memandangi Bella dengan pandangan baru. Pandangan seorang penyintas yang bertemu penyintas lainnya. 2 orang yang patah, tapi tak menyerah. Bella,
Raka menyentuh tangannya. Kamu sudah temukan rumah itu? Bella menatap Raka dalam-dalam. Mungkin, aku baru mengetuk pintunya. Di luar, langit mulai cerah. Pelangi tipis tampak menggantung di balik awan. Malam harinya, Bella kembali menulis di jurnal digitalnya. Hari ini aku belajar bahwa luka bisa menyatukan dua orang lebih kuat dari cinta yang manis-manis. Luka itu nyata dan tidak bisa dihapus. Tapi dengan seseorang yang tepat, luka itu bisa menjadi jembatan, bukan tembok. Raka bukan hanya pria yang pernah terbang. Dia adalah pria yang jatuh dan memilih berdiri kembali, meski hanya untuk membawa koper, bukan kendali. Dan anehnya, aku merasa semakin aku mengenalnya, semakin aku mengenal diriku sendiri. Langit yang sama, luka yang sama. Tapi mungkin kita bisa sembuh bersama. Matahari sore merambat perlahan di langit Banyuraga, mewarnai awan dengan nuansa keemasan yang lembut. Suasana bandara kecil itu tak pernah benar-benar riuh, tapi hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bella duduk di bangku taman kecil yang berada tak jauh dari gedung utama bandara. Di tangannya, sebuah buku catatan terbuka, namun tak ada satu pun kata yang tertulis. Sudah hampir 2 minggu sejak ia tahu siapa Raka sebenarnya. Sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Bukan menjauh, tapi lebih dalam, lebih tenang. Raka tak banyak bicara, tapi setiap senyuman, setiap tatapannya, terasa jujur dan menyentuh. Dan Bella, yang selama ini terbiasa hidup dalam kepastian dan kendali, justru merasa nyaman dalam diam mereka. Hari itu, seperti biasa, Raka datang dengan langkah santai. Ia duduk di samping Bella tanpa berkata apa-apa. Hanya senyum kecil yang menyapa. Banyak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, ya? Gumam Bella. Lebih kepada dirinya sendiri. Raka mengangguk pelan. Kadang keheningan bisa lebih fasih dari kalimat panjang. Bella memandang pria di sampingnya, lalu bertanya, "Boleh aku ikut ke masjid bersamamu sore ini?" Raka menoleh. Ada kejutan yang cepat terganti dengan senyum penuh makna. "Tentu. Kamu mau ikut melihat atau belajar?" Bella menatap lurus, ke depan. Keduanya. Di masjid kecil yang tak jauh dari bandara, Bella duduk di pojok ruangan wanita. Seorang ibu tua bernama Bu Tatik menyambutnya hangat dan membantunya mengenakan mukena pinjaman. Dari balik sekat pemisah, suara lembut, bacaan Al-Fatihah terdengar. Bella menyimak. Gerakan sholat tampak asing, namun entah mengapa tidak terasa jauh. Ia melihat orang-orang sujud dengan penuh ketundukan. Dan untuk sesaat, hatinya ikut merendah. Tak ada mesin, tak ada ketinggian, tak ada kokpit yang mewah. Hanya lantai dingin, keheningan, dan bisikan-bisikan hati yang murni. Usai salat, Bella keluar dan mendapati Raka duduk di bawah pohon rindang. Ia menghampirinya, duduk bersila di hadapannya. "Aku belum bisa mengerti semuanya," kata Bella pelan. "Tapi aku merasa ini benar." Raka memandangi wajah wanita itu. "Apa yang kamu rasakan?" "Tenang," jawab Bella. "Dan kosong. Tapi bukan kosong yang menyedihkan. Kosong yang bersih. Seperti aku bisa mulai dari awal." Raka tersenyum. "Itu yang aku rasakan dulu. Setelah semuanya runtuh, aku tak tahu harus kemana. Tapi saat pertama kali bersujud, aku merasa seperti pulang." Dia menyelimuti mereka lagi, tapi kali ini ada percakapan yang lebih dalam terjadi, tanpa suara, tanpa penjelasan. Malam harinya, Bella berdiri di balkon kamar penginapannya. Ia membuka email yang dikirim maskapai penerbangan besar dari Singapura. Tawaran yang sangat menggoda. Jabatan sebagai kapten penerbangan rute internasional, fasilitas mewah, dan gaji yang sulit ditolak. Tawaran yang dulu pasti akan langsung ia terima tanpa pikir panjang. Tapi sekarang, dunia Bella tak lagi sesederhana garis lurus antara ambisi dan pencapaian. Ia menatap langit. Tak ada bintang malam itu. Hanya angin yang berbisik pelan, seolah menyampaikan pesan-pesan dari langit yang pernah ia taklukkan. Tapi kini, langit tak lagi berarti ketinggian.
Langit adalah tentang pencarian makna. Keesokan harinya, Bella memutuskan untuk jujur pada Raka. Mereka duduk di warung kopi sederhana dekat sawah. Udara pagi sejuk, dan aroma kopi robusta khas Banyuraga menguar lembut. "Aku dapat tawaran kerja," kata Bella membuka percakapan. "Dari maskapai internasional," Raka mengangguk. "Selamat. Tapi aku bingung. Haruskah aku terbang lagi atau tetap di sini?" Raka menatapnya dalam-dalam. "Itu bukan keputusan kecil, tapi kamu tak perlu memilih untuk menyenangkan orang lain. Pilih yang membuat hatimu tenang." Bella menggigit bibir. "Tapi, kalau aku tinggal di sini, itu bukan hanya tentang pekerjaan. Aku tinggal karena kamu." Raka terdiam. Tangannya meraih cangkir kopi, tapi tidak segera diminum. "Aku tidak ingin kamu mengorbankan mimpimu hanya untuk aku, Bella. Aku hanyalah porter di bandara kecil. Kamu punya dunia besar yang menunggumu. Tapi mungkin dunia besar itu tidak lagi berarti apa-apa kalau aku terus terbang sendirian." Raka menunduk. "Aku takut tak bisa jadi orang yang kamu butuhkan. Aku takut masa laluku hanya akan jadi beban." Bella memegang tangan Raka. "Aku juga punya masa lalu. Tapi mungkin Tuhan mempertemukan kita bukan untuk menyelesaikan masa lalu, tapi untuk membangun masa depan." Raka menatap mata Bella. Hening kembali hadir, tapi hening itu tidak hampa. Hening itu padat dengan perasaan yang sulit diucapkan. Cinta, ketakutan, harapan. Hari-hari berikutnya, Bella makin sering datang ke masjid. Ia belajar wudhu, belajar menyebut lafaz basmalah dengan pelafalan yang terbata. Tapi tiap kali ia bersujud, ia merasa seperti dirinya sendiri yang sebenarnya. Tanpa seragam pilot, tanpa nama besar, hanya seorang manusia yang mencari Tuhan. Bu Tatik, wanita tua yang sabar, mengajarinya satu demi satu, bahkan mengundangnya makan siang di rumah. Bella duduk bersila di tikar bambu, makan dengan tangan, dan tertawa saat sambal buatan Bu Tatik membuatnya kepedasan. Di sela tawa itu, Bella berkata pelan, "Dulu aku pikir rumah adalah tempat aku dilahirkan. Tapi sekarang, rumah adalah tempat aku merasa damai. Mungkin di sini." Raka yang ikut hadir hanya menatapnya. Tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya berkata banyak. Suatu malam, Raka mengajak Bella naik ke bukit kecil di luar kota. Mereka duduk berdua memandang kelap-kelip lampu Banyuraga dari kejauhan. Langit malam itu cerah, bintang bertaburan. "Kenapa kamu suka ke tempat ini?" tanya Bella. "Karena dari sini, aku bisa melihat dunia tanpa merasa kecil, tapi juga tanpa merasa harus menaklukkannya." Bella menarik napas panjang. "Aku ingin memeluk Islam, Raka, tapi bukan karena kamu. Karena aku merasa ini adalah kebenaran yang aku cari selama ini." Raka menoleh cepat. Wajahnya penuh haru. "Benarkah?" Bella mengangguk. "Aku ingin jadi wanita yang bisa membangun hidup baru bersamamu, kalau kamu masih menginginkannya." Raka tak langsung menjawab, tapi ia berdiri, mengangkat tangan ke langit dan membaca doa pelan dalam bahasa Arab. Setelah selesai, ia menatap Bella dan berkata, "Dalam Islam, kita percaya bahwa doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Aku pernah berdoa untuk diberi kesempatan kedua, dan sekarang, aku rasa Allah menjawabnya lewat kamu." Bella menatap langit, lalu menunduk, tersenyum dengan mata berkaca. Keheningan kembali datang, tapi kali ini, keheningan itu bukan pertanda kebingungan atau ragu. Keheningan itu adalah ruang bagi dua hati untuk saling mendengar tanpa perlu berkata-kata. Keheningan yang akhirnya berbicara. Langit pagi di Banyuraga menyimpan kesejukan yang tak biasa. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Hari itu terasa berbeda, dan Bella tahu betul alasannya. Hari ini adalah hari di mana dia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikrarkan keislamannya. Sebuah perjalanan spiritual yang tak pernah ia bayangkan saat pertama kali pesawatnya mendarat darurat di tempat ini. Di sudut ruangan masjid, Bella duduk bersimpuh. Mukena putih sederhana menutupi tubuhnya,
wajahnya bersih tanpa make up. Di hadapannya, seorang ustaz duduk tenang, dan di sisi kanannya, Raka. Lelaki yang kini bukan hanya menjadi alasan dia tinggal, tetapi juga seseorang yang membimbing jiwanya menemukan arah. Suasana hening. Semua mata tertuju pada Bella saat ustaz memulai bimbingan. "Ayo ulangi dengan perlahan," ujar sang ustaz. Bella menarik napas dalam-dalam, lalu melafalkan dengan lidah yang masih canggung, namun hati yang mantap. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Suara itu pelan, nyaris bergetar, tapi cukup jelas untuk menggetarkan hati semua yang hadir. Saat kalimat itu selesai terucap, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Raka pun tak kuasa menahan haru. Ia menggenggam tangan Bella setelah selesai bersalaman dan membisikkan, "Selamat datang Bella, saudariku dalam iman." Bella tersenyum melalui air matanya. "Dan calon istrimu," ujarnya pelan, membuat Raka tertawa kecil, malu-malu. Sementara, ibu-ibu yang hadir tersenyum bahagia. Persiapan pernikahan dilakukan sederhana, sesuai adat lokal. Raka tak pernah menginginkan pesta mewah, dan Bella pun sudah meninggalkan kehidupan glamor. Mereka hanya ingin keberkahan. Namun saat kebahagiaan mulai bersemi, takdir kembali memainkan perannya. Beberapa hari sebelum akad nikah, saat Bella sedang menyiapkan pakaian dengan butatik di rumah sederhana yang ia sewa, Raka menerima tamu tak terduga. Seorang pria tua berdiri di depan rumahnya, mengenakan kemeja lusuh dan celana lapangan. "Mas Raka," ucap pria itu dengan nada berat. "Aku, teman lamamu. Namaku Pak Adi." Raka mengenali wajah itu meski samar. Ia mempersilakan Pak Adi masuk. Ketika duduk di ruang tamu kecil, Pak Adi menatapnya dengan sorot yang serius. "Aku baru tahu kau di sini setelah lama mencari. Aku datang karena ada kabar tentang penumpang dari kecelakaan itu. Yang dulu." Raka langsung terdiam. Wajahnya menegang. "Jangan sebut itu lagi. Mas, tolong dengarkan dulu," kata Pak Adi cepat. "Ada seorang wanita muda, namanya Tari. Dia dulu salah satu penumpang pesawat yang Mas Raka terbangkan, yang jatuh di Kalimantan. Semua mengira dia meninggal, tapi ternyata dia selamat. Dirawat di pedalaman selama hampir 2 tahun. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Luka itu belum benar-benar sembuh. Kecelakaan yang membuatnya keluar dari dunia aviasi, dari semua impiannya. Ia kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan. Ia kehilangan rasa percaya diri dan merasa telah gagal melindungi nyawa orang lain. "Kenapa kau datang sekarang?" "Karena Tari mencarimu. Dia bilang ingin bertemu langsung. Dia tidak menyalahkanmu, Mas. Malah dia ingin berterima kasih karena kamu yang membuat pendaratan darurat itu. Tanpa keputusanmu, semua bisa mati." Raka hanya menunduk. Kepalanya berat. Kenangan demi kenangan kembali datang seperti badai yang mengempas tenang yang telah ia bangun. Kabar itu sampai ke telinga Bella malam harinya. Raka, dengan wajah berat, menceritakan semuanya. "Aku dulu pilot rute Kalimantan. Pesawatku bermasalah di udara. Aku memutuskan mendarat darurat di sungai. Banyak yang selamat, tapi juga banyak yang terluka. Aku merasa gagal. Aku berhenti terbang, menghilang. Jadi porter di sini." Bella mendengarkan dalam diam. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan tanya. "Kenapa kamu tak pernah cerita sebelumnya?" "Aku takut kamu pergi kalau tahu aku bukan hanya sekadar porter, tapi juga seseorang dengan masa lalu penuh luka." Bella meraih tangannya. "Aku memilihmu bukan karena pekerjaanmu, tapi karena hatimu." Namun jauh dalam hatinya, Bella tahu bahwa munculnya Tari, penumpang selamat, bisa mengguncang segalanya. Keesokan paginya, Raka menemui Tari di sebuah rumah singgah milik keluarga Pak Adi. Wanita muda itu masih menggunakan tongkat penyangga kaki, namun wajahnya berseri saat melihat Raka. "Mas Raka," katanya dengan suara bergetar. "Akhirnya aku bisa bertemu. Terima kasih, karena keputusan Mas waktu itu.
aku masih hidup. Terima kasih sudah mempertaruhkan segalanya. Raka menatapnya, terbata. Maaf, aku tak pernah cukup berani menemuimu atau keluarga penumpang lain. Jangan minta maaf, ujar Tari. Tak ada yang menyalahkanmu. Kami tahu, kamu melakukan yang terbaik. Pertemuan itu membuka lembaran baru bagi Raka. Luka yang lama terkunci mulai perlahan terbuka, tidak untuk menyakiti, tapi untuk sembuh. Namun Bella belum tahu isi percakapan itu. Yang ia tahu hanya, Tari pernah dekat dengan Raka karena peristiwa tragis yang sama. Dan sekarang, wanita itu kembali dalam hidup Raka. Bella duduk di bawah pohon di pinggir sawah, tempat favorit mereka. Ia menatap kosong, menyimpan berbagai rasa yang saling bertubrukan. Saat Raka datang, ia langsung berkata, "Kalau kamu ingin kembali padanya, aku mengerti." Raka terkejut. "Apa maksudmu?" "Dia punya masa lalu denganmu. Masa lalu yang jauh lebih dalam daripada yang aku punya." Raka tersenyum tipis, lalu duduk di sebelahnya. "Bella, masa lalu itu memang tak bisa dihapus. Tapi aku tidak mencintainya. Yang aku cintai adalah wanita yang dengan berani datang ke negeri asing, belajar tentang keyakinan, dan menungguku meski aku penuh luka." Bella menatapnya. "Tapi kamu harus menyelesaikan luka itu dulu. Aku tak ingin menikahi seseorang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri." Raka mengangguk. "Dan aku akan menyelesaikannya, tapi bukan untuk Tari, untuk kita." 2 hari sebelum akad, Raka mengajak Bella kembali ke bukit tempat mereka dulu berbicara tentang bintang dan makna hidup. Langit malam cerah, bintang-bintang bertaburan. "Aku sudah bertemu Tari, kami berdamai, dan aku sudah berdamai dengan diriku sendiri," kata Raka. Bella menoleh. Lalu, Raka tersenyum. "Sekarang aku siap menikahi wanita yang membuatku percaya bahwa takdir bisa berubah, kalau kita berani memperjuangkannya." Bella tertawa kecil, matanya berkaca. "Kamu tahu, dulu aku pikir jadi pilot artinya mengendalikan segalanya. Tapi, ternyata, hidup bukan soal mengendalikan, tapi menerima. Dan memilih." Raka menggenggam tangannya. "Maka mari kita memilih untuk saling menemani. Di tengah sunyi malam, hanya bintang dan angin menjadi saksi janji mereka. Janji yang tak diikat oleh kesempurnaan masa lalu, tapi oleh harapan di masa depan. Janji di antara takdir." Pagi itu, desa Banyuraga diselimuti kabut tipis. Udara sejuk menari di antara dedaunan dan bunga-bunga yang merekah di halaman rumah warga. Suara burung bersahutan, seolah menyambut hari yang sangat istimewa. Hari ini, Raka dan Bella akan menikah. Di rumah sederhana yang disewa Bella selama tinggal di Banyuraga, para ibu sibuk menyiapkan segala kebutuhan. Bu Tatik, yang sudah dianggap seperti ibu sendiri oleh Bella, tampak sibuk menata kebaya putih sederhana yang akan dipakai Bella untuk akad. Di luar, para tetangga menghias halaman rumah dengan janur kuning dan bunga melati. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu yang tidak ditemukan. Bella menghilang. Pagi itu, sebelum matahari naik sepenuhnya, Bella pamit kepada Bu Tatik dengan alasan ingin berdoa sebentar di masjid yang terletak di balik bukit kecil. Tapi hingga 1 jam sebelum waktu akad, Bella belum kembali. Raka, yang sudah siap dengan setelan baju koko putih dan sarung tenun, mulai resah. Ia duduk di kursi depan rumah, menatap ke arah jalan setapak yang mengarah ke masjid di bukit. Langkah-langkah kecil lalu terlihat, bukan Bella, tapi anak kecil yang biasa membantu bersih-bersih di masjid. "Dek, kamu lihat Mbak Bella?" tanya Raka cepat. "Lihat Mas, tadi pagi dia duduk lama banget di dalam masjid, sendirian. Terus, jalan ke arah batu besar di belakang masjid, sampai sekarang belum balik." Raka langsung berdiri. Ia tidak menunggu lagi. Ditemani angin pagi dan detak jantung yang semakin cepat, ia berjalan melewati jalan setapak berbatu menuju tempat yang dimaksud. Di balik masjid itu, memang ada sebuah batu besar yang menghadap langsung ke hamparan sawah dan hutan. Dari sana,
Langit terlihat lebih luas dan tenang. Disitulah Bella duduk. Ia menatap Cakrawala dengan mata yang basah. Tangannya menggenggam sebuah buku kecil, terjemahan Al-Quran yang pernah diberikan Raka kepadanya sebulan lalu. Halaman itu terbuka pada surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah, Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Bella membaca ayat itu berulang kali, seolah mencari keyakinan terakhir sebelum melangkah ke ikatan suci. Ia mencintai Raka, lebih dari sekadar cinta yang romantis. Tapi ada rasa takut yang muncul belakangan ini. Takut tidak cukup baik untuk Raka. Takut membuat kesalahan karena ia masih belajar memahami nilai-nilai baru. Takut kehilangan arah jika tak mampu menyatu dengan dunia yang kini ia pilih. Ketika langkah Raka mendekat, Bella tidak menoleh. Tapi ia tahu, itu dia. "Aku kira kamu tidak datang hari ini," ucap Raka. Suaranya pelan. Bella mengusap air matanya. "Aku juga sempat berpikir begitu." Raka duduk di sampingnya. Sejenak, mereka diam, hanya mendengarkan suara alam yang berbisik. "Aku takut, Raka," kata Bella akhirnya. "Takut mengecewakanmu. Takut jika suatu hari aku membuatmu menyesal. Telah memilihku." Raka menatap langit. Setiap orang membawa keraguan dalam pernikahan. Tapi menikah bukan tentang menunggu sampai kita yakin 100%. Ini tentang keberanian melangkah dalam ketidaksempurnaan, lalu berusaha bersama. Bella menoleh padanya. "Tapi aku masih belajar." "Aku juga," potong Raka lembut. "Aku belajar memaafkan masa laluku. Belajar mencintai diriku lagi setelah semua yang terjadi. Kita berdua sedang belajar. Itu justru yang membuat kita cocok." Bella tersenyum samar, matanya masih berkaca-kaca. "Jadi, kamu tetap ingin menikah denganku hari ini?" Raka menjawab tanpa ragu. "Hari ini, detik ini, pun kalau bisa." Bella tertawa kecil, suara tawanya berbaur dengan angin pagi yang mulai hangat. Ketika Bella dan Raka kembali ke rumah, suasana langsung berubah. Semua mata tertuju pada mereka, dan wajah-wajah yang tadinya khawatir kini berubah menjadi lega. Putatik hampir meneteskan air mata melihat Bella muncul kembali. "Matur nuwun, Gusti," gumamnya lirih. Waktu akad pun tiba. Ruang tamu rumah disulap menjadi tempat sederhana namun khidmat. Karpet digelar, bunga melati ditaburkan di sudut ruangan, dan duduklah para saksi serta penghulu yang akan memimpin ijab kabul. Bella duduk di ruangan sebelah, didampingi Bu Tatik dan dua ibu-ibu kampung yang sudah menganggapnya anak sendiri. Ia mengenakan kebaya putih yang anggun, dengan jilbab sederhana. Raka duduk tegap di depan penghulu dengan tangan siap menjabat. "Saudara Raka bin Hashim," ucap penghulu, "apakah Anda menerima pernikahan dengan saudari Isabella Marie Thompson, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas dibayar tunai?" Raka menjawab mantap, "Saya terima nikahnya Isabella Marie Thompson, binti John Thompson, dengan mas kawin tersebut, tunai." Suara saksi dan hadirin serempak mengucap, "Sah." Bella menutup wajahnya. Tangisnya pecah dalam diam. Tangis, bahagia, sekaligus lega. Ia bukan lagi hanya seorang asing di negeri yang jauh. Ia kini istri dari lelaki yang mengajarinya tentang makna sabar, iman, dan cinta sejati. Acara syukuran pernikahan berlangsung hangat. Tak ada pesta mewah, hanya tumpeng dan makanan desa yang dimasak gotong royong. Tawa anak-anak, nyanyian tradisional, dan senyum warga menjadi hiasan yang tak tergantikan. Saat senja mulai turun, Bella dan Raka menyelinap dari keramaian, menuju tepi sungai kecil di belakang rumah. Di sana, mereka duduk berdua, menyaksikan langit yang mulai berubah jingga. "Aku masih tak percaya," kata Bella sambil menyandarkan kepala di bahu Raka. "Dulu aku hidup di atas awan, mengejar tujuan yang kadang kosong. Tapi sekarang, aku merasa benar-benar mendarat di tempat yang paling tepat." Raka mengecup keningnya. "Kadang, untuk menemukan rumah, kita harus tersesat dulu." Di antara riak air sungai dan suara jangkrik malam yang mulai terdengar, dua jiwa yang pernah
terpisah oleh benua dan masa lalu kini bersatu dalam janji. Tak banyak kata, hanya doa-doa yang bergema dalam hati. Doa dalam diam. Matahari telah naik tinggi ketika Raka membuka pintu rumah mereka, yang kini sederhana namun terasa hangat. Sudah seminggu sejak akad nikah mereka. Dalam waktu sesingkat itu, Bella telah belajar bagaimana menyeduh teh ala Jawa, menyapu halaman di pagi hari, bahkan berbincang dengan para tetangga dalam bahasa Indonesia yang masih terpatah-patah. Semua terasa ringan, seolah kehidupan baru ini adalah anugerah yang tak pernah ia bayangkan saat masih mengudara sebagai pilot maskapai internasional. Pagi itu, Bella tengah membaca buku fikih wanita dalam versi terjemahan. Ia duduk di beranda rumah dengan kerudung santai dan rok panjang bermotif batik. Hembusan angin membawa aroma kayu manis dari dapur di mana Bu Tatik sedang memasak. Raka duduk di samping Bella, menyodorkan semangkuk kecil buah potong. Untuk istri tercantik yang pernah mendarat darurat di hidupku, ucap Raka dengan senyum nakal. Bella tertawa pelan, pipinya merona. Kalau mendaratnya berhasil, mungkin aku harus terus jadi penumpangmu seumur hidup. Insya Allah, sampai akhir hayat. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kebersamaan itu. Tapi momen itu segera pecah ketika suara sepeda motor berhenti di depan pagar. Seorang pria tinggi dengan jas ringan warna krem turun dari motor. Wajahnya asing bagi warga sekitar, kulitnya cerah dengan kacamata hitam bertengger di ujung hidung. "Permisi, ini rumah Raka Hashim?" tanyanya sambil melihat ke sekeliling. Bella dan Raka bertukar pandang. Raka berdiri perlahan, ekspresinya berubah sedikit kaku. "Saya Raka. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum ramah. "Saya Kapten Leo. Dulu, kita pernah satu pelatihan di Air Asia Training Center di Malaysia. Aku dengar kabar, dan aku cari kamu selama 3 tahun terakhir." Bella yang masih di beranda langsung berdiri. Kata Kapten membuat jantungnya berdebar. Ia melihat wajah Raka perlahan kehilangan rona tenangnya. "Oh, Leo." Raka mencoba tersenyum. Tapi terlihat jelas bahwa kehadiran pria itu seperti membuka kotak rahasia yang telah dikunci rapat. Tak lama, mereka duduk di ruang tamu. Bella menyajikan teh manis tanpa suara, lalu duduk agak menjauh, mendengarkan percakapan yang perlahan membuka luka lama. "Aku benar-benar gak percaya kamu ada di sini. Setelah kecelakaan itu, semua orang mengira kamu gak akan muncul lagi di dunia penerbangan. Tapi ternyata kamu masih hidup, Raka," kata Leo lirih, dengan sorot mata penuh luka. Raka menatap kosong ke dinding. "Aku memang masih hidup, tapi bagian dari diriku mati di atas langit itu." Leo terdiam sejenak, lalu mengeluarkan selembar dokumen dari tasnya. "Aku datang bukan hanya karena rindu, tapi juga karena ada panggilan dari tim penyelidik. Mereka masih butuh kesaksianmu. Karena hasil penyelidikan terakhir menyebutkan bahwa ada kemungkinan kerusakan sistem navigasi pesawat itu bukan karena kesalahan teknis semata, tapi sabotase." Raka menegang. Tangannya mengepal di atas lutut. Bella hanya bisa menatap, tidak mengerti sepenuhnya tentang apa yang sedang dibicarakan. "Sabotase?" tanya Raka, nyaris berbisik. Leo mengangguk. "Ada seseorang yang ingin menjatuhkan reputasi kamu, dan ternyata dia masih aktif di industri penerbangan, bahkan sekarang duduk di posisi penting di salah satu maskapai baru. Kenapa kamu memberitahuku ini sekarang? Karena mereka butuh kamu untuk bersaksi, dan karena aku merasa kamu berhak mendapatkan keadilan. Kamu tidak bersalah, Raka. Kamu korban." Raka memejamkan mata. Di pikirannya, kejadian 5 tahun lalu seperti film yang diputar ulang. Ia melihat langit yang cerah berubah kelam, bunyi sirine peringatan di kokpit, lalu tubuh-tubuh penumpang yang terombang-ambing dalam guncangan. Pesawat itu akhirnya bisa mendarat darurat, tapi 1 kru dan 2 penumpang meninggal dunia. Raka yang bertindak sebagai kopilot saat itu dihantam tuduhan miring, dan akhirnya memilih menghilang dari dunia penerbangan. Setelah Leo pamit, suasana rumah berubah sunyi. Bella duduk di dekat Raka yang masih menunduk, menatap lantai seperti
mencari jawaban di sela-sela keramik. "Aku belum pernah lihat kamu sekacau ini," ujar Bella pelan. "Aku pikir semua sudah selesai. Kupikir, kalau aku cukup jauh dari langit, rasa bersalah itu akan menghilang." Raka menarik napas panjang. Tapi ternyata, ia hanya bersembunyi. Bella menggenggam tangannya. "Raka, aku tidak tahu pasti apa yang kamu alami. Tapi kalau kamu memang tidak bersalah, kamu harus bersuara." Raka menggeleng lemah. "Aku takut kembali ke dunia itu. Takut membuka luka-luka yang sudah susah payah aku kubur. Luka tidak bisa sembuh kalau terus kamu tutupi." Raka menatapnya dalam. "Dan kalau aku kembali, bisa jadi ini mengubah segalanya, termasuk hidup kita." Bella tersenyum kecil. "Kamu bilang, aku mendarat darurat di hidupmu kan? Sekarang biarkan aku jadi co-pilotmu. Kita atasi badai ini bersama." Malam itu, setelah sholat Isya berjamaah, Raka duduk di serambi rumah sambil membuka kembali tas lamanya. Di dalamnya ada lencana penerbangan, catatan logbook terakhir, dan foto-foto pelatihan di luar negeri. Di bawah tumpukan itu, ada satu surat yang tak pernah ia buka. Surat dari kru teknisi yang meninggal dalam kecelakaan itu, Adit, sahabatnya. Surat itu ditulis sehari sebelum penerbangan terakhir mereka. Dengan tangan gemetar, Raka membuka lipatannya. "Rak, kalau nanti ada apa-apa, jangan salahkan dirimu. Kita cuma manusia yang mencoba mengendalikan mesin dan takdir di saat bersamaan. Tapi ingat, kamu salah satu pilot paling tenang yang pernah aku kenal. Jangan biarkan satu badai membuatmu lupa betapa luas langit yang masih menunggumu." Air mata Raka jatuh perlahan. Kata-kata itu menembus pertahanan yang selama ini ia bangun. Di baliknya, Bella datang membawa 2 gelas susu hangat. "Kamu sudah memutuskan?" tanyanya lembut. Raka mengangguk. "Aku akan ke Jakarta. Aku akan bicara pada penyelidik. Aku tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Tapi setidaknya, aku bisa berdamai dengan diriku sendiri." Bella duduk di sampingnya. "Dan aku akan ikut." Raka menatapnya kaget. "Aku pilot juga. Jangan remehkan sayapku." Bella tersenyum. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Raka melihat ke langit, bukan dengan rasa takut, tapi dengan harapan baru. Jakarta menyambut mereka dengan kebisingan dan deru kendaraan yang tak henti. Dari balik kaca jendela taksi, Bella melihat deretan gedung pencakar langit, seolah menjulang untuk menguji keberanian siapapun yang datang dengan beban masa lalu. Raka duduk di sampingnya, diam sejak pesawat mendarat. Wajahnya tenang, tapi Bella tahu hatinya bergemuruh. Mereka menginap di hotel sederhana tak jauh dari kantor pusat otoritas penerbangan sipil. Besok pagi, Raka dijadwalkan untuk memberi kesaksian, ulang atas insiden 5 tahun lalu. Bella mencoba menenangkan dirinya dan juga Raka, tapi malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. "Aku nggak tahu harus berkata apa kalau nanti ditanyai," kata Raka saat mereka duduk di balkon kecil kamar. "Katamu kamu sudah siap." Bella menoleh, memegang tangan suaminya. "Aku siap." Tapi ketakutan itu tetap ada. Ketakutan bahwa orang-orang akan tetap menuduhku. Bahwa aku akan mendengar nama-nama yang dulu aku hapus dari hidupku. Bella menarik napas dalam-dalam. "Raka, kamu nggak sendiri. Kamu punya aku. Kita kesini bukan untuk mengulang luka, tapi untuk menutupnya dengan cara yang benar." Raka menatap mata Bella lalu mengangguk pelan. Pagi berikutnya, udara Jakarta sedikit lembab, namun langit bersih dari awan. Di ruang tunggu kantor otoritas penerbangan, aroma kopi dan AC bercampur dalam suasana yang formal dan tegang. Raka mengenakan kemeja putih dan celana hitam, rapi tapi sederhana. Bella duduk tidak jauh, memandangi suaminya yang terus membuka-buka catatan lama. Tak lama kemudian, seorang petugas memanggil nama Raka. "Raka Hashim, silakan masuk." Raka berdiri, menarik napas panjang, lalu berjalan masuk ke ruang sidang internal investigasi. Bella hanya bisa menatap punggungnya menjauh, sambil menggenggam tas kecil berisi Al-Quran saku yang dibawanya sebagai penenang. Ruang itu dingin. 3 orang penyidik duduk di hadapan Raka. Di samping mereka,
ada Leo, yang kini terlihat lebih serius. Di layar, terpampang simulasi ulang kecelakaan yang pernah menandai hidup Raka. "Terima kasih telah datang, Pak Raka," kata seorang penyidik, wanita. "Kami ingin Anda menceritakan kembali dari sudut pandang Anda apa yang terjadi pada penerbangan JT Levantaris 12 tahun lalu." Raka mengangguk. Suaranya agak serak saat mulai bicara. "Pada hari itu, saya bertugas sebagai kopilot. Segala prosedur berjalan normal di awal penerbangan. Cuaca juga cukup baik. Namun ketika memasuki ketinggian jelajah, tiba-tiba sistem autopilot mengalami gangguan dan Raka terhenti sejenak. Ingatan buruk menghantamnya seperti badai. Dan pesawat mulai menukik. Kami kehilangan kendali. Kapten mencoba mengambil alih manual. Saya memeriksa sistem navigasi sekunder, tapi tampaknya ada konflik sinyal. Kami nyaris menabrak bukit, tapi berhasil melakukan manuver terakhir untuk mendarat darurat di landasan cadangan di Makassar. Penyidik mencatat setiap detail. Apakah Anda tahu siapa yang terakhir memeriksa sistem navigasi sebelum penerbangan? Raka mengangguk pelan. Adit. Dia teknisi senior kami. Dan dia meninggal dalam insiden itu. Leo kemudian ikut bicara. Dari hasil penyelidikan ulang, ditemukan bahwa perangkat navigasi telah dimodifikasi dan seseorang dengan akses khusus melakukan perubahan kode firmware malam sebelum penerbangan. Dan itu bukan Adit, ia justru sempat menulis catatan tentang kejanggalan yang ia temukan. Raka terkejut. Jadi, Adit tahu ada yang tidak beres? Ya, Leo mengangguk. Tapi catatannya baru ditemukan saat audit ulang. Dan hasil forensik digital menunjukkan akses masuk oleh seseorang dengan ID MR412, yang kita lacak sebagai mantan kepala teknisi yang kini menjabat direktur teknis di maskapai baru. Penyidik menatap Raka tajam. Kami butuh Anda untuk mengonfirmasi. Apakah selama bertugas Anda pernah melihat kejanggalan lain? Atau apakah ada konflik yang mungkin menjadi motif? Raka menggeleng. Tidak ada konflik pribadi. Tapi saya pernah ditegur karena menolak mengabaikan standar keselamatan dalam beberapa penerbangan sebelumnya. Dan saya ingat, saya menulis laporan terhadap kepala teknisi itu karena memaksa kami tetap terbang meski indikator tekanan hidraulik rusak. Di luar ruang sidang, Bella duduk gelisah. Setiap menit terasa seperti jam. Ia berdoa dalam hati, membaca zikir pelan-pelan, berharap Allah memberi kekuatan pada Raka. Setelah lebih dari 2 jam, pintu terbuka. Raka keluar dengan wajah lelah, tapi ada kilau damai di matanya. Bella langsung berdiri. Bagaimana? Raka menghela napas, lalu tersenyum tipis. Aku sudah cerita semuanya, dan mereka bilang akan menindaklanjuti. Setidaknya sekarang aku merasa bebas. Bella memeluknya erat. Aku bangga padamu. Malam itu, mereka pergi ke Masjid Istiqlal untuk sholat Isya. Di pelataran masjid, angin malam bertiup sejuk. Raka berdiri menatap langit Jakarta, lalu berkata, "Aku belum tahu apakah aku akan kembali menjadi pilot, tapi setidaknya sekarang aku bisa berdamai dengan langit." Bella menggenggam tangannya. Langit tak pernah bersalah, Raka. Hanya kadang, kita yang terlalu takut menengadah. Raka tertawa kecil. Kamu memang penyembuh yang tak pernah ku tahu aku butuh. Bella menoleh padanya. Dan kamu lelaki yang Allah pilih untuk membawaku pulang ke arah yang benar. Malam itu, mereka berdua bersujud di sajadah yang sama. Doa mereka naik ke langit yang sama, langit yang dulu pernah menelan mimpi, kini menjadi saksi perjalanan mereka menembus awan hitam menuju cahaya yang lebih terang. Senja Jakarta memerah seperti lukisan yang terbakar, melukiskan langit di atas kota penuh kenangan itu dengan warna kemilau yang hangat dan sendu. Bella dan Raka berdiri di teras hotel, menatap horizon yang luas. Mereka sudah melewati badai bersama, mulai dari pendaratan darurat yang tak terduga, luka masa lalu Raka yang dalam, hingga perjuangan menguak kebenaran yang tersembunyi di balik awan gelap itu. Hari ini, segalanya terasa berbeda. Pagi tadi, Raka menerima surat resmi dari Komisi Penerbangan Sipil yang mengumumkan bahwa hasil investigasi ulang
telah menegaskan bahwa kecelakaan pesawat 5 tahun lalu bukanlah kesalahan pilot. Dengan kata lain, nama Raka telah dibersihkan dari segala tuduhan. Selain itu, mereka menawarkan kesempatan untuk kembali menjadi pilot dengan syarat mengikuti pelatihan dan penilaian ulang. Sementara itu, Bella mendapat kabar dari kantor pusat maskapai asalnya di Amerika. Mereka menawarkan posisi pilot senior dengan gaji dan fasilitas yang jauh lebih baik sebagai pengakuan atas prestasi dan integritasnya. Namun, kabar itu datang dengan permintaan. Dia harus kembali ke Amerika dalam waktu dekat. Di ruang kamar, hotel yang sederhana, Raka duduk termenung dengan surat di tangan. Bella masuk membawa secangkir kopi hangat. "Kamu sudah baca?" Tanyanya lembut. Raka mengangguk. "Aku tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan ini setelah semua yang terjadi." Bella duduk di sebelahnya, menggenggam tangan suaminya. "Aku juga dapat tawaran dari Amerika. Aku bisa kembali ke sana, naik jabatan, dan..." Raka menyela. "Dan meninggalkan semuanya di sini?" Bella tersenyum getir. "Aku belum tahu apa yang harus kulakukan. Hatiku campur aduk. Aku mencintai penerbangan, tapi aku juga mencintai hidup yang kita bangun di sini, denganmu, dengan budaya dan agamamu." Raka menghela napas. "Aku paham. Aku ingin kita bahagia, Bella. Apapun pilihannya." Mereka berdua terdiam. Pilihan itu seperti awan gelap yang menggantung rendah, siap menurunkan hujan di waktu yang paling tak terduga. Keputusan tidak pernah mudah. Hari-hari berikutnya mereka habiskan untuk berdiskusi, menimbang untung dan rugi. Raka memutuskan untuk mendaftar pelatihan ulang pilot, sebuah proses ketat yang memerlukan waktu dan tenaga, tapi ia siap menantang dirinya kembali. Sementara Bella, ia memutuskan untuk menunda tawaran dari Amerika. Dia ingin menjalani kehidupan baru bersama Raka, dan belajar lebih dalam tentang budaya serta agama yang kini mengisi jiwanya. Suatu sore, mereka berjalan menyusuri Jalan Malioboro, Jogja, sebuah kota yang menjadi lambang budaya Jawa yang damai dan penuh sejarah. Bella terkagum-kagum melihat warung-warung tradisional, batik tulis, dan keramaian yang santai namun hidup. "Ini rumah kita sekarang," ujar Raka sambil menatap wajah Bella yang penuh decak kagum. Bella tersenyum. "Aku bahagia, Raka. Aku merasa aku menemukan tempat di mana aku benar-benar bisa jadi diri sendiri." Raka menggenggam tangan Bella erat. "Aku juga merasa begitu. Dan aku ingin perjalanan ini terus berlanjut. Bersamamu." Tidak lama kemudian, hari yang menentukan tiba. Raka menjalani tes penerbangan di simulator yang canggih di sebuah sekolah penerbangan di Jakarta. Semua mata tertuju padanya. Para instruktur, rekan-rekan pilot, bahkan wartawan yang sempat mengulas kasusnya dulu. Dengan penuh fokus, Raka mengendalikan pesawat simulasi itu melalui cuaca buruk dan gangguan sistem. Jantungnya berdetak kencang, namun ia berhasil melewati semua tes dengan sempurna. Di ruang tunggu, Bella menunggu dengan degup jantung yang tak kalah cepat. Ketika Raka keluar dengan senyum kemenangan, ia segera memeluknya erat. "Kamu berhasil," Raka membalas dengan tatapan penuh arti. "Ini baru awal, Bella, tapi aku sudah siap terbang lagi, di atas langit yang sama denganmu." Malam harinya mereka duduk di atap rumah kecil mereka, memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit hitam. "Bella, aku ingin kita selalu bersama, di bumi maupun di langit," ucap Raka lirih. Bella mengangguk, air mata bahagia mengalir di pipinya. "Aku juga, Raka. Bersamamu aku merasa aku terbang lebih tinggi dari sebelumnya." Suara azan maghrib mulai berkumandang. Mereka bangkit, berwudu bersama, dan melaksanakan salat berjamaah. Dalam doa itu, mereka memohon kekuatan, kebahagiaan, dan keberanian menjalani masa depan yang penuh tantangan, tapi juga penuh harapan. Di hari-hari yang berikutnya, mereka terus menata kehidupan baru. Bella mulai aktif belajar bahasa Indonesia lebih intensif, bergabung dengan komunitas lokal, dan mulai berkontribusi sebagai volunteer di sekolah anak-anak kurang mampu. Raka, setelah lulus pelatihan, kembali diterima sebagai pilot maskapai penerbangan nasional.
Namun ia memutuskan untuk tetap tinggal di Jogja, menjaga rumah dan istri tercintanya, sambil menjalani pekerjaan yang dicintainya. Suatu sore di bandara, ketika pesawat yang dikemudikan Raka lepas landas, ia melihat Bella melambaikan tangan dari terminal. Mata mereka bertemu, dan di situ terpatri janji tak terucap, bahwa mereka akan terus terbang bersama, melewati segala badai dan cerah, di atas langit yang sama.